Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam yang ke-9 ya. Alhamdulillah masih tetap segar, sehat walafiat. Mudah-mudahan poso kalian yang mulai dengan lancar sampai akhir Ramadan. Pada kesempatan kali ini, pengajian kita dengan judul Sejarah Tarawih. Viral pada tahun 2022 pasca pandemi sekarang, umat Muslim di New York gelar buka puasa dan sholat tarawih di Times Square. Jadi ternyata tarawih diikuti dengan banyak orang, ini jumlahnya ratusan bahkan menyebut ada ribuan. Tidak hanya berada di Indonesia dengan penduduk Muslim terbesar dunia, tapi juga ada di Amerika, tepatnya di New York. Dengan apa menunjukkan? Ibu di Alsile itu. Di New York, mereka sholatnya tidak di masjid, tapi sholatnya ada di Times Square. Times Square itu adalah nama persimpangan jalan utama di New York City, Amerika Serikat. Sedangkan yang viral itu banyak sekali foto-fotonya. Seperti ini fotonya, ini diambil pada hari Sabtu malam Ahad, di mana mereka memulai sholat tarawih. Jadi di Amerika saja buahnya orang sholat tarawih. Jadi lagi di sebuah nolong mulawan, bukan sholat tarawih di sini. Orang Amerika itu tahu. Mereka sengaja sholat di perapatan, tapi tidak dengan bentuk jalan. Jadi separuh digunakan untuk jalan, separuhnya digunakan untuk kendaraan. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia kaum Muslim di sana. Mereka mengatakan kami di sini untuk memperlihatkan agama kami kepada semua orang yang tidak tahu apa itu Islam. Islam adalah agama damai. Meskipun jumlah mereka besar, tapi mereka tidak kemudian dengan mudahnya mengganggu orang-orang yang di sekitarnya. Dan mereka juga ingin menunjukkan kepada dunia Amerika pun juga banyak orang Islamnya. Itu tarawih. Kalau berbicara tentang tarawih, Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang qama sama dengan dia mulai mendirikan beribadah pada malam bulan Ramadan iman dengan iman, percaya kepada Allah, ihtisaban dan mencari pahala dan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dihapuslah, diampunilah semua dosa-dosa di dalam hidupnya yang telah. Atau pun wong iku lek dosane silang kae ganjarane itu berarti cara mati mlebu swarga. Hadis ini cukup jadi motivasi kita untuk melakukan sholat tarawih. Dijalankan di Nabi soalnya belum ada tarawih. Ya ada yang ada dia Ramadan seperti itu. Tarawih itu disebut dengan tarawih, sumiyat as-salat bil jamaah fi layali Ramadan. Ya. Salat berjamaah pada malam-malam Ramadan itu disebut dengan tarawih. Di annahum awwala majtama'u 'alaiha kanu yastari'una baina kulli taslimataini. Karena mereka itu pada awal berkumpul melakukan sholat tersebut, sholat malam pada bulan Ramadan, mereka beristirahat antara dua salam. Dari Assalamualaikum langsung ngadep istirahat dia sendiri. Istirahat. Nah istirahat itu istirahat bahasa Arab dari kata roha, tarawih, tarwihah, istirahat.
maka disebut dengan tarawih. Dan sholat model seperti ini belum ada di zaman Rasulullah SAW. Maka tarawih itu selalu ada 30 hari terus tiap hari, itu mulai zamannya Sayyidina Umar. Jadi Rasulullah setor, kemudian Sayyidina Abu Bakar, baru di zamannya Sayyidina Umar. Pada zaman Kanjeng Nabi, bagaimana sholat tarawih? Jadi belum ada sholat tarawih sampai 30 dino, zaman Kanjeng Nabi orang-orang tidak ada zaman Kanjeng Nabi. Ini diceritakan dalam Sahih Muslim, diceritakan dari Sayyidah Aisyah, sholat di masjid dzata lailah. Rasul di tengah malam, pada satu malam, Kanjeng Nabi datang ke masjid, kemudian sholat. Fasalla di sholat ini nasun, kemudian banyak orang ikut sholatnya Kanjeng Nabi. Tsumma shalla minal qabilah, besoknya lagi Kanjeng Nabi sholat. Saat turun nas, orang-orang tambah banyak yang bermakmum bersama Kanjeng Nabi. Tsumma jama'u minal laila tsalitsah. Pada waktu malam yang ketiga, mereka berkumpul nunggu Kanjeng Nabi. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ketiga atau malam keempatnya Rasul sudah tidak keluar lagi untuk melakukan sholat tarawih. Falamma asbaha, tatkala pagi hari, maka kemudian orang-orang bertanya-tanya kepada Kanjeng Nabi. Ini tadi malam Kanjeng Nabi sudah keluar sholat tarawih. Kalau bahasa sekarang sholat tarawih itu sudah keluar. Maka pagi harinya Kanjeng Nabi menjelaskan, ketika Rasul bersabda, "Fa'ra'aitul ladzi sana'tum." Aku ya berdosa, saya mau kamu dengan mengenai aku. Pergi, ya ngerti dari Kanjeng Nabi. Falam yamna'ni minal khuruj ilaikum, dan aku tidak keluar kecuali ila anni khasyitu an tufradu alaikum. Aku khawatir, aku betul keterusan istiqomah sampai 30 dino. Aku khawatir untuk tarawih itu jadi sholat wajib. Tapi Rasul tidak pernah sholat sampai 30 hari. Ini sholatnya ya 3 hari. 2 atau 3 hari ya, karena di situ dikatakan rawi bahwasanya bagi Rasul sudah tidak sholat lagi itu malam ketiga atau malam keempat. Jadi di zaman Kanjeng Nabi Rasul sholatnya cuma 2 hari. Baru kemudian di zaman Khalifah Umar, di zaman Sayyidina Umar itu pada malam Ramadan datang ke masjid. Ternyata orang-orang itu sholatnya mencang-mencang. Jadi ini sholat, pojok sholat, depan sholat. Sholatnya di wah, ini lagi dadekno sholat sama mari ono imam itu ini jadi wajib. Katanya Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imamnya, imam sholat malam di bulan Ramadan. Maka kemudian orang-orang bermakmum kepada imam namanya Ubay bin Ka'ab. Kemudian saat itulah kata Sayyidina Umar, nikmal bid'ah hadi, isa api bid'ah. Karena tarawih 30 hari tidak pernah dilakukan secara bersama terus menerus di zaman Kanjeng Nabi, kecuali sampai Sayyidina Umar sendiri mengatakan ini bid'ah, tapi tidak dilakukan Kanjeng Nabi. Cuma bid'ah sing sae, bid'ah yang baik. Nah, maka kalau panjenengan mengerti riwayatnya, sejarahnya, maka dikatakan oleh para ulama, ini dari kebetulan yang sebelumnya, kok ada hadis Kanjeng Nabi bersabda, fadilah tarawih hari pertama, hari kedua, Kanjeng Nabi bilang tarawih. Di zaman Kanjeng Nabi istilahnya pun itu tidak disebut dengan tarawih. Sanad hadisnya pun orang sanad dari sopo tidak disebutkan. Dan di hadis, di kitab-kitab hadis mana pun kitab hadis ya, bukan kitab Bukhari, tapi kitab itu tidak ada yang menyebutkan kitab tersebut, hadis tersebut. Dan kemudian para ulama juga mengkritisi kalau seandainya ini betul-betul hadis, wah ini janggal dari sisi sanad, kalau sanad ini betul dari sisi matan isinya janggal.
Di zaman Kanjeng Nabi tarawih kok itu kok cetornya fadilah ke satu kedua. Zaman Abu Bakar belum ada tarawih. Seandainya Kanjeng Nabi menyebutkan hadis tersebut, mulai zamannya Sayyidina Abu Bakar sudah marah tarawih. Ini kenapa kepada Sayyidina Umar? Maka yang ada lagi yang Ramadan. Kemudian kalau kita lihat lagi pahalanya, fadilah hadis yang biasa di-share itu, dikatakan bahwa pahalanya terlalu fantastis. Coba, pahala tarawih malam 8, Allah memberikan pahala seperti yang diberikan kepada kami ada. Kok itu mosok sholat tarawih kok ganjaran waktu kalau ganjaran Nabi Ibrahim, berarti kalah Nabi Ibrahim. Kemudian akan coba sampai terlebih lagi pada malam ke-9, barang siapa yang tarawih pada malam ke-9 seakan-akan beribadah seperti ibadahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berarti kan yo boleh dapat orang Nabi. Kemarin pada malam ke-17 diberikan pahala seperti pahalanya para nabi. Apakah kakean ganjaran? Kakean ganjaran. Pada malam ke-29, barang siapa yang tarawih ke-29 diberikan pahala 1000 kali ibadah haji. 1000, tak tanggung-tanggung, tak satu ibadah haji 1000 kali. Maka dikatakan oleh para ulama, hadis tersebut sangat-sangat perlu dipertanyakan keberadaan. Jadi bukan lagi hadis tersebut disebut sebagai hadis dhaif lemah. Kalau hadis lemah boleh diriwayatkan untuk fadhailul a'mal. Tapi ini hadis palsu. Katakan oleh para ulama. Jadi dari sisi sanad, dari sisi matan banyak kekeliruan daripada hadis tersebut. Akan tetapi sekali lagi cukup Kanjeng Nabi dawuh sing paling meyakinkan sapa wong sing dia Ramadan mendirikan beribadah pada bulan Ramadan maka diampuni dosa-dosa yang telah dilakukan. Itu cukup. Sudah dihapus dosa-dosanya semuanya. Kami ibadah, mati bagus waktu. Amin Allahumma. Saya ingat Fatihah di tahun kemarin masih ada sekarang. Dan kita di Santo ini, kalau dilakukan sama ibu-ibu, itu persis saya tidak ya. Ya Allah, kita ingin berdoa kepada Pak Yahdi, kepada Pak Banji dan semua jamaah dan pengurus pasar wali yang telah meninggal dunia. Ya Allah, yang mulai ini wakikah Ramadan diterangi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Karso mengampuni semua dosa dan hilafnya. Al-Fatihah. Berbicara tentang tarawih, bahwa mengenai bilangan tarawih itu juga terjadi perbedaan. Berbicara tentang perbedaan ini supaya kaget, supaya apa istilahnya? Ya ketemu simpel, itu kurang umum. Bahwasanya Imam Malik meriwayatkan bahwa Yazid bin Musaibah berkata orang-orang kaum muslimin pada masa Sayyidina Umar yang tadi diceritakan pertama kali dikumpulkan dari satu kemudian ada imamnya satu, itu melakukannya sebanyak 23 rakaat, 20 rakaat tarawih yang tiganya sholat witir persis sebagaimana yang dilakukan sekarang. Kemudian Imam Tirmidzi dalam sunahnya menyatakan bahwa mayoritas ahli ilmu mengikuti apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain tentang sholat tarawih 20 rakaat. Dan ini juga merupakan pendapat At-Tauri, Ibnu Bawar dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga menyebutkan bahwa wahakada adraku di baladina di Makkah yusalluna 20 rakaat. Zamannya Imam Syafi'i aku menangis dari Imam Syafi'i. Zaman itu walaupun di Mekah sholatnya 20 rakaat. Sehingga kemudian mayoritas ulama mengatakan bahwa ya sunnah yaitu 20 rakaat. Karena tidak ada satupun dari mereka yang menentang sholat tarawih 20 rakaat. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa sholat
Tarawih itu 36 rakaat. Jadi sampai sholat 20 itu ojo ngomong kakean. Oh, sing kakean men 36 rakaat. Ya. Ini sebagaimana dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau tadi Umar bin Khattab, kalau ini 36 Umar bin Abdul Aziz dan orang-orang di Madinah. Jadi orang-orang di Madinah melakukannya 36 rakaat. Sehingga menurut pendapat beliau bahwa 36 ini khusus untuk orang-orang Madinah. Kenapa? Karena tarawih itu 20 rakaat. Setiap 2 rakaat, di antara 2 rakaat itu salam, kemudian mereka istirahat. Orang-orang istirahat. Ya, kalau yang di Mekah istirahat. Nah istirahatnya diganti dengan tawaf. Nah kalau di Madinah, foto-foto tanah suci, tanah haram, kan ini kepada Mekah. Dari Mekah bisa tawaf di Masjid Haram, di Masjid Nabawi di Madinah, dan kami tawaf nanti. Akhirnya kemudian setiap 2 rakaat itu kemudian ditambahi 4 rakaat, 2 rakaat 4 rakaat, sehingga sampai kalau 20 rakaat itu berarti ditambah lagi 16 rakaat, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 36 rakaat. Jadi kalau menurut Imam Hanafi 20, Imam Malik 36, Imam Syafi'i 20, Imam Hambali 20. Jadi ada yang berhak 36. Ada juga madhab yang 11 rakaat. Jadi kalau dulu di dunia tahun 2011 dia sudah diketingi kakano orang dasar dewe. Mereka yang sholat 11 rakaat itu mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah dulu memberikan kesaksian Nabi Rasul kalau sholat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat, maksimal 11. Sehingga mereka sholat tarawih pun ya maksimal 11. Jadi sing sholat 11 ya ora apa-apa. Sehingga di masjid-masjid di Jakarta juga viral bahwa sholat di sana itu setelah 11 jeda dulu, memberikan waktu yang 11 orang dia pulang dulu, dan kemudian dilanjutkan lagi. Sehingga untuk supaya lancar di parkiran itu konten rambunya. Parkir untuk 11 rakaat, parkir untuk yang 23 rakaat. Supaya apa? Nanti yang 11 rakaat kan pulang dulu, jangan sampai terjebak macet, terkunci dengan parkiran lainnya, sehingga perlu disediakan parkir terpisah atau berbeda antara yang sholat 11 rakaat sama 20 rakaat. Wah, sholat berapa? Waktu kanan berdoa, sholat tarawih. Itu kan justru tidak sholat subuh, repot. Yang sudah dilakukan sih wajib ditinggal 11 rakaat. Maka kemudian ini khilaf. Terus mana yang benar? Mustahil itu orang yang beristihad, imam-imam yang beristihad itu kalau benar dapat 2 pahala, salah pun tetap mendapat pahala, tapi 1 pahala. Kalau kita bukan mustahil, benar ya salah, pokoknya salah, salah. Nah, maka ada berpendapat jalan tengah. Wahina ingin bayakul takdir rakaat, wa takdiruha bisa biasa dikulil ia motivasi. Ya karena ada yang 23, ada yang 11, ya sudah. Berarti yang dihitung itu nanti lamanya. Ya. Jadi kalau yang 11 nanti lama sholatnya. Kalau yang 20 agak cepat, sehingga selesainya bareng. Tapi ada orang yang baru digabung, ya ngambil yang 11 rakaat, tapi gayanya seperti yang 23 rakaat. Bisa lepas patas di sana ya. Maka ini adalah komprominya. Ya, kalau mau yang lama sudah lama 11 tidak apa-apa. Yang cepat yang 23. Amin.
bukan bersolat, tetap seduluran, tetap kompoan. Kenapa? Karena masing-masing kita sama-sama apa? Sama-sama berkeyakinan bahwa yang kita ikuti adalah yang benar. Ini sudah itu. Maka banyak jalan menuju Roma. Orang usah senggol-senggolan, orang usah kebun-kebunan. Jangan seperti mikrolog yang kejar setoran. Kemudian sholat tarawih biasanya itu dilakukan dengan cepat, melangkah 160 km per jam. Perlu diketahui bahwa Kanjeng Nabi ini sholat fajar. Sholat fajar itu sholat mari adzan subuh sebelum sholat subuh. Atau biasa sampai sholat qobliyah subuh itu namanya sholat fajar. Kanjeng Nabi sholat qobliyah subuh itu sholat 2 rakaat cepat. Saking cepat saya Aisyah bertanya-tanya, apakah Kanjeng Nabi itu kata yang mudah Fatihah? Saking cepatnya Fatihah, mudah Fatihah. Kok cepat mentolat itu? Kanjeng Nabi. Kemudian Ammar bin Yasir satu ketika jadi imam. Kemudian cepat sekali Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini ya seangkatan dengan Bilal bin Rabah. Jadi imamnya cepat. Imam Ammar bin Yasir sampai-sampai makmum ini gak seneng, ingkar. Sholat cepat. Ya, orang sini gak seneng kan? Ya sama dengan Ammar bin Yasir ini. Diingkari oleh makmumnya. Maka kemudian Ammar bin Yasir bertanya kepada mereka, para makmum, alamuddin marruku awas sujud, apakah bukankah aku telah menyempurnakan ruku, telah menyempurnakan sujud? Kami sambung dong, sujud ruku itu tumaknina itu dipadai subhanallah. Makmum subhanallah, mereka langsung tanya, itu sudah cukup, sudah sempurna. Apakah aku bukankah aku sudah menyempurnakan hanya Rasul? Enggak, dia sudah selesai. Musa besar sedih. Itu katanya Ammar bin Yasir. Orang yang beliau dibunuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang itu kalau menjadi imam, prinsipnya man amman nas falyukhafif. Barang siapa yang menjadi imam, hendaklah bercepat sholatnya. Lek sholat dewean, jawab-jawabnya suwek nih sakar itu. Ojo dibalik, lek ganti imam, sholat itu suwek tapi lek sholat dewean, ada nengklik. Jadi lek jadi imam, sholatnya jangan lama. Supaya berapa ini? Cuma begini, seperti Jumatan itu katakan Nabi min ma'inna di fikir rajul, termasuk imam yang ngerti fikir, paham urusan agama. Apabila imam itu khutbahnya dipendekkan, sholatnya dipanjangkan. Tapi kenyataan sekarang kan ibadah khutbah itu. Pernah saya itu di Kediri, sholat Jumat di Kediri. Di perjalanan maksudnya sing khotbah itu pun sepuh ngocok semua setengah jam mundur tolak kan turun kan kalau dia turun kan ya sopo sih ngomong itu sholat Jumat jadi khotbah untuk sholat dia sing dipanjangkan karena cuma dia lihat tetap situasi kondisi santri, bapak alumni, kalau khutbah Jumat di Kuto, tetap dijawab nih. Kenapa di Kuto itu? Orang butuh di masjid, beda dengan di kampung. Kalau di kampung rata-rata mereka butuh di rumah, gak di masjid. Tapi di Kuto rata-rata di masjid. Lalu sampai gawe cepet-cepetan, akhirnya nggak jembatan nih, salah kabeh. Di cuci sinante terus sampai jadi perlu bijaksana, jadi dulu situasi kondisinya.
Satu ketika ini dikabarkan oleh Abu Mas'ud anna rajulan qala wallahi ya Rasulullah, ada orang lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, wallahi inni la atakhar ansaril ghadati min ajli fulan mimma yutilu bina. Sekali lagi akan sholat dan imamnya itu oleh imam mau terus aku akan imam mana lagi kata orang masjid ilmu kalau imamnya tidak ketahuan sesuai. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mauqidatin asyadda ghadaban minhu yawma idin, maka menanggapi aduan sahabat yang tidak mau sholat di masjid karena sholat kesesuaian, Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi berubah Kanjeng Nabi tidak pernah marah seperti itu melebihi pada hari. Kemudian Kanjeng Nabi tahu inna minkum munafirin, di antara kalian ada orang yang menjadikan kaum muslimin lari dari masjid. Ini nyindir imam sholatnya ketahuan. Itu berarti menjadikan orang lari dari masjid. Maka fa'ayyukum ma shalla bin nafil falyatajawas, maka barang siapa di antara kalian yang jadi imam di masjid, pendekkan cepatno fa inna fihim ad-dhaif wal kabir wal sajid. Karena di antara makmum yang banyak itu orang sing sepuh, yang ada suwe dingin, gitu. Kemudian wal kabir orang sepuh, ada orang yang mati sakit, mumet atau gimana. Wal aja ada orang punya keperluan, mungkin ada janjian, wah tidak suwe ini salah malam. Akhirnya makmum di sholat ya khusyuk dan bawa. Maka ketika Nabi, lagi sampai jadi imam cepat dong, aja suwe. Kemudian di Masjid Kuba itu ada sejarah. Di Masjid Kuba itu masjid di Madinah, masjid yang pertama kali dibangun itu sebelum Masjid Nabawi dibangun. Nah itu ada seorang imam. Imam ini mesti mau kulhu. Jadi imam Fatihah mesti kulhu. Fatihah kulhu. Dan kalau saya diarani imam kulhu. Bahkan kulhu ini biar orang pertama kulhu, orang kedua yang kulhu. Dan orang ini kan doa yang terakhir itu harus kulhu. Jadi iman dari Fatihah orang pertama kulhu, orang kedua ya untuk aja kulhu. Cuma imam ini dari kulhu ada ayat yang lain, dari kulhu aja. Tapi setiap rakaat itu ada kulhunya. Makmum ya nggak senang di imam mau kulhu. Ada usul kepada imam. Harus rakyat bilang, kok kulhu toh? Jangan imam loh, apa yang senang kulhu kok kayak itu mau mulai imam? Bila sampai nggak senang boleh imam dia. Ternyata makmumnya bodoh kan? Bodoh, isi panggah senang imam ini. Misalnya mau ngelarang, mau ngesoleh, tapi mau ganas kok mau ini kan? Dia kan tidak pernah dicontohkan ya begini, ya nggak pernah dicontohkan. Oh gitu. Oh setelah Fatihah kulhu baru ayat yang lain, Fatihah kulhu baru surat yang lain. Tidak apa, dan tidak imam tidak perlu itu. Akhirnya dengan jamaahnya dilaporkan sama Kanjeng Nabi. Dipanggil sama Kanjeng Nabi. Benar yang dilaporkan oleh makmum sama gitu. Terus apa nggak nuruti apa jadi inilah yang makmumnya sampai. Dia jadi nabung di anu wah. Kulo cek seneng surat kulhu. Kulo boten ridho ya, boten ser. Lek tak boten surat kulhu. Masya Allah. Apa yang kita bicara? Alhamdulillah bisa katakannya. Rokok bid'ah Allah. Tentu saja tidak Masya Allah. Sampai cinta kulhu memberikannya. Hubbuka iyyaha adkhalaka al-jannah. Cintamu kepada surat kulhu, surat Ikhlas, menyebabkan kamu lagi masuk surga karenanya. Alhamdulillah. Mulai itu lagi sholat tarawih kok berat jangan pesimis. Justru yang mengantarkan orang masuk surga karena cinta sudah kulhu pas kulhu. Jadi berkajian. Nah, kalau setelah sholat tarawih biasanya permasalahannya adalah sholat witir. Kira-kira sampai ini di pokok witir atau dewe. Maka witir hanya sholat hajat dan itu sholat witir tawaran. Begini.
Di zaman sahabat saya ada yang berbeda kapan melakukan sholat witir. Di antaranya Abu Bakar. Abu Bakar ini menceritakan bahwa aku melakukan sholat witir di permulaan malam. Artinya saat dulu sholat witir. Begitu tanya kepada Sayyidina Umar, bagaimana Sayyidina Umar kapan melakukan sholat witir? Dia mengatakan sholat witir di akhir malam. Nah, perbedaan ini kemudian disampaikan kepada kami. Sing bener yang di sini kan. Sholat witir itu di awal malam atau di akhir? Apa? Kemudian baginda Rasul mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya apa Bakar? Sampai di mana? Kalau saya tulis satu minggu loh. Kemudian Sayyidina Umar ya apa? Sampai dua akhir. Apa? Jadi memutuskan sampai Abu Bakar, akhadha hada bil azmi. Orang ini yang Abu Bakar hati-hati. Sehingga sebelum tidur sudah melakukan sholat witir. Pakai rokok, kan dulu kemudian besok mati rokok bersholat witir. Ini hati-hati saya ini. Kemudian wahada akhadha bil quwwah. Adapun Sayyidina Umar yang melakukan witir di akhir malam ini mengambil dengan keyakinan, kekuatan bahwa percaya nanti malam akan bangun sehingga nanti saja sholatnya di akhir malam. Untuk sholat witir, baginda Rasul memerintahkan ij'alu akhir sholatikum billaili witr. Jadikanlah akhir sholat malammu sebagai sholat witir. Sebagaimana tadi Sayyidina Abu Bakar sholat witir ini sebelum tidur, Sayyidina Umar setelah tidur akhir malam. Ternyata perbuatan Sayyidina Abu Bakar diikuti oleh Sayyidina Utsman, perbuatan Sayyidina Umar diikuti oleh Sayyidina Ali. Dan Imam Syafi'i mengikuti Sayyidina Abu Bakar dari sebelum tidur. Dan ternyata ada hadis wasiat Kanjeng Nabi kepada Abu Hurairah. Katanya Abu Hurairah bahwa baginda Rasulullah SAW mewasiatkan kepada itu 3 perkara. Salah satunya adalah agar aku melakukan sholat witir sebelum aku tidur. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Karena jenengan ya Allah, kira-kira sholat witir gabung sama sholat tarawih apa gimana? Ada sholat witir kemudian datang ke masjid ini sholat aja. Yuk kok dosa ini dulu gimana? Ini ada hadis riwayat Imam Tirmidzi. Karena yang kau rakaat ini badan itu jadi. Kanjeng Nabi setelah melakukan sholat witir, Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat, tapi dengan duduk. Berarti Kanjeng Nabi karena sholat witir, set melakukan sholat pendek. Dan ini katanya Imam Nawawi, apa maksud dari hadis tersebut? Katanya Imam Nawawi, anna hataini rakaataini fa'alahuma sallallahu alaihi wasallam ba'da al-ijazah. 2 rakaat tersebut dilakukan oleh Kanjeng Nabi setelah sholat witir dalam keadaan duduk. Ini maksudnya dibayani jawaz sholat di ba'da witir, untuk menjelaskan bahwa sholat sunnah setelah witir itu salah. Boleh. Boleh. Jadi sampai ini misalnya pun sholat witir di rumah atau di masjid di rumah panjenengan, kali terawih witir, dugi ikut pengajian asal waktu Ramadan sampai paling salah sholat hajat. Jadi ini kata Imam Nawawi, apa yang pada riwayat hadis Tirmidzi itu menyatakan bahwa boleh mari sholat witir sholat pandai. Lalu terus ya Allah kalau imam mari pun begini sholat tahajud, apa witir lagi ditutup dengan witir lagi. Itu yang tidak boleh. La witrani fi lailah. Ya, la witrani fi lailah. Tidak ada sholat witir 2 kali. Ketika sampai pun witir di masjid pada waktu tarawih, nanti malam boleh sampai sholat tahajud lagi, sholat hajat, sholat apapun boleh, tapi tak boleh sholat witir maghrib. Kanjil kita kanjil, juga tadi kanjil tadi kan, witir kalau ya tadi kan kata di kanjil. Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga dengan tak bingung untuk menentukan kapan banyak sholat witir, karena sampai setelah sholat witir masih akan melakukan sholat hajat di masjid. Ini yang saya keluarkan. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah melakukan sholat tarawih, sholat witir, termasuk sholat hajat, termasuk sholat Fatihah kasus mengkaten, sehingga insya Allah mudah-mudahan istiqomah dan panjenengan ini dibalas
dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.